Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kemauan untuk dapat hadir pada malam tarawih pada malam hari ini. Salawat dan salam juga kita ucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih banyak yang belum berubah dari tahun kemarin. Tahun kemarin ketika saya kesini sama situasinya, dingin Pak. Ya, sama persis. Apalagi tahun lalu itu giliran saya pas malam itu hujan. Di dalam AC-nya, aduh ini luar biasa orang-orang di sini. Ya, jadi alhamdulillah kita adalah orang-orang terpilih malam ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir pada kesempatan sholat tarawih malam hari ini. Kalau dipilih oleh Allah, wah ini luar biasa Bu, bangga kita. Tapi kalau yang pilih cuma guru, yang pilih cuma kalau kita guru di sekolah oleh kepala sekolah, oleh bapak ibu UPT misalkan, atau yang pilih ini warga teladan kelurahan Balai Gadang misalnya, Pak Lurah yang pilih, itu bangganya ada, tetapi masih bisa diukur rasa bangganya. Tapi malam ini kita berkumpul di sini, nggak semua orang dipilih Bu, Pak, karena di luar sana mungkin ada yang punya kesempatan untuk hadir, tetapi Allah tidak mengisi kemauan di dalam hatinya untuk hadir. Ada yang Allah isi kemauan dalam hatinya untuk hadir, tetapi kesempatannya mungkin sedang terbatas. Mungkin beliau sedang mengurusi anak bayinya yang sedang menangis. Mungkin beliau sedang mengurusi salah seorang anggota keluarganya yang sedang terbaring sakit, Allahu a'lam. Maka kita termasuk beruntung, dua-duanya kita punya. Kesempatan ada, kemauan juga ada. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tema hari ini adalah tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan, yaitu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu mekanisme tubuh manusia adalah penciptanya. Siapa pencipta kita? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak main-main ketika Ia memerintahkan kita untuk berpuasa. Kalau saya dulu di Jakarta pernah punya kawan yang kafir, yang Katolik, ada Cina-Cina banyak kawan-kawan saya dulu waktu masih tinggal di Jakarta. Mereka bilang, ngapain lu puasa katanya, mendingan nih kayak gua makan. Seperti itulah. Karena mereka tidak ditanamkan kemauan, mereka tidak ditanamkan iman. Kalau kita iman di atas akal. Jadi ketika kita mengimani kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan puasa, maka kita meyakini bahwa puasa itu, saum di bulan Ramadan itu ada manfaat untuk tubuh. Maka rasanya ketika kita kiat-kiat menjaga kesehatan di bulan Ramadan, puasa itu sendiri sudah menjaga kesehatan kita. Karena Allah Maha tahu
akan mekanisme tubuh manusia. Contoh sederhana saja kita ambil. Misalkan di antara kita ada yang perokok. Ketika kita berpuasa, maka tertahanlah asap rokok masuk ke dalam tubuh tadi selama 12 atau 13 jam. Lebih panjang lagi puasanya. Misalkan hari ini kita tinggal di Rusia, Bu. Ada sampai 16 bahkan lebih jamnya di Rusia. Mulai dari imsak sampai babuko ondeh, itu 16 jam lebih, Bu. Mungkin kalau kita tinggal di Rusia itu batal terus tuh, setiap hari, saking panjangnya waktu berpuasa. Tapi Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan matahari naik turun di Rusia sana. Allah juga yang mengizinkan matahari untuk terbenam dan terbit di Indonesia. Allah juga mengizinkan pergantian siang dan malam. Artinya apa? Allah Maha tahu kebutuhan tubuh manusia. Maka ketika waktunya berbuka, kita segerakan berbuka. Adapun manusia yang paling utama, manusia yang pertama kali kita tiru untuk kiat-kiat berpuasa dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan tuntutan biologis, adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kiat-kiat menjaga kesehatan di bulan Ramadan? Ayo kita tengok cara berpuasanya Rasul, karena beliau yang pertama kali mencontohkan berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, Rasul itu Bapak Ibu ketika sahur enggak serta-merta hantam sana, hantam sini, batanang kalau bahasa gitu. Apa yang beliau makan? Kurma. Apa sifat kurma itu? Apa sih zat yang terkandung dalam kurma itu? Dia dalam kurma itu mengandung gula alami. Kalau kita bahasa biologi, yang anak IPA mungkin ada di belakang sana itu, ada glukosa, ada sukrosa, laktosa, DLL dan seterusnya. Di dalam kurma itu rupanya ada gula dengan kandungan kimia yang paling sempurna. Gula alami, bukan gula buatan, apalagi gula sintetis yang kita beli di swalayan, di toko-toko. Kandungan gula yang ada di dalam kurma tadi sanggup menggantikan energi yang akan kita gunakan di hari kita berpuasa itu. Ustaz, kurma nggak ada. Ini lagi kosong nampaknya ini di kulkas nih. Bagaimana kalau kita gantikan dengan buah yang lain? Silakan. Tetapi syaratnya apa? Kita lihat cara makan Nabi tadi, cara sahurnya beliau, yaitu tidak berlebih-lebihan. Iku ada Pak limau, enggak 2 kilo. Dihantam surang-surang. Itu enggak juga bagus. Puasanya enggak jadi, bocor yang ada. Ada pepaya, oke. Ada melon, silakan. Tetapi usahakan ketika kita sahur itu gantikan gula pabrik dengan gula alami dari buah-buahan. Kemudian apakah Rasul berhenti di situ? Tidak. Beliau juga minum air putih sama seperti kita, karena beliau manusia juga. Beliau pun punya makanan pokok dari gandum, dari tepung. Kita makanan pokoknya berbeda, kita dari padi. Maka kita pun harus mengisi tangki bensin kita dengan makanan yang halal. Karena Allah berkata dalam Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah kalian dari rezeki kami, rezeki yang kami curahkan, kata Allah, yang halal dan baik. Halal itu secara syariat, kalau baik secara medis. Itu bedanya, Bu. Kalau halal kita bicara syariatnya, kalau baik itu kita bicara medis. Contoh, gula halal, ubi halal. Apalagi kalau kita dapat punya penghasilan sendiri, dapat beli sendiri. Tetapi ketika kita memiliki riwayat penyakit tertentu yang tidak membolehkan itu,
maka ubi tadi, gula atau nasi tadi menjadi haram. Karena posisinya banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Begitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ketika waktunya berbuka puasa, Rasulullah SAW selalu menyegerakan berbuka itu secepat-cepatnya, pokoknya batal puasa kok kini kok, dimanapun lokasinya, apapun keadaannya, beliau menyegerakan untuk mencari sesuatu untuk membatalkan puasanya. Jangan ditunggu-tunggu, di musola yang ini dekat rumah kita belum ada bunyi-bunyiannya itu, mungkin kita kan ngikutnya yang ini ya. Kalau memang waktunya nggak berjauhan, kira-kira cuma selisih detik saja, monggo silahkan, itu nggak jadi persoalan. Cuman yang menjadi makruh nanti ketika kita melalaikan waktu berbuka, walaupun mungkin kita posisi di rumah tangga sebagai yang menyediakan gitu ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga di sini biasanya posisinya kan sibuk, manjadion ikolah itulah, yang anak lah merengek, yang suami lah minta kopinya, mungkin minta ini itunya mungkin. Tetapi ketika terdengar azan atau serunai tanda waktu berbuka, maka kita harus menyegerakan berbuka, karena kondisinya akan menjadi makruh ketika kita melalaikan waktu berbuka puasa tadi. Baik, kita kembali sedikit kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ia adalah Al-Alim. Kemudian barusan kita bicara masalah halal dan baik, halalan thayyibah, masih di surat yang sama, Al-Maidah ayat 3. Sebetulnya Bu, kalau diibaratkan makanan dan minuman di dunia ini di atas sebuah meja, Pak, meja makan, taruhlah meja makannya sebesar ini, ada seluruh makanan dan minuman yang ada di Allah sediakan di atas bumi ini, terkumpul semua di atas meja makan ini. Yang haram itu Bu, cuma satu titik saja di atas meja nih, sisanya halal. Kita mau mungkin mencari yang itu, karena yang haram itu spesifik saja Allah sebutkan di Al-Quran. Contohnya Al-Maidah ayat 3. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitat, apa tuh, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir. Spesifik kali Allah sebutkan. Tetapi makanan atau minuman yang halal Allah tidak menyebutkan secara rinci, saking banyaknya. Yang sedikit itu mungkin orang di luar sana masih ada yang hobi. Semoga kita menjauhi yang itu. Coba kita sebutkan makanan di atas meja makan yang tersedia di atas bumi ini. Tempe, tahu, durian, salak, rambutan, sebutkan saja, ikan, tongkol, sarden, dan seterusnya. Yang haram nggak seberapa Bu. Dari sebesar itu meja makan yang Allah sediakan, cuma satu titik saja yang haram. Maka jangan pernah kita menyentuh yang haram, karena Allah Maha tahu yang haram itu akan banyak mudorotnya, kerugiannya daripada manfaatnya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa kita tiru, yaitu cara berpuasa ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah nanti kita di akhir Ramadan, selain mendapatkan gelar, gelar gini kok Pak, gelar la'allakum tattaqun, gelar bertakwa, orang-orang yang bertakwa, kita juga mendapatkan gelar tambahan, yaitu orang-orang yang sehat secara biologis, secara fisik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.